Selain itu, lembaga survei Poll Tracking Indonesia juga merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. 2029, Ridwan Kamil menempati peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 48,9%. Pramono Anung mengantongi elektabilitas 22,1% dan posisi ketiga paslon jalur independen Dharma Pongrekun dengan elektabilitas 4,1%. Sementara itu 24,9% responden menjawab tidak tahu. Sementara tingkat elektabilitas calon wakil gubernur Jakarta menurut survei Poll Tracking untuk posisi pertama yaitu Suswono dengan tingkat elektabilitas tertinggi yakni 27,6%. Sementara Rano Karno ada di angka yang lebih tinggi yaitu 37,6%, disusul oleh Kun Wardana di tempat terakhir dengan elektabilitas 4,8%. Sementara responden yang menjawab tidak tahu sebesar 30%. Memasuki masa kampanye Pilkada Jakarta 2024, sejumlah lembaga merilis hasil survei elektabilitas para kandidat. Lalu siapakah yang terkuat di antara Cagup-Cawagup Jakarta? Kami akan membahasnya bersama Fahrudin Muhtar, juru bicara RK, Suswono, Leni Siregar, juru bicara Dharma Kun, Aris Setiawan Yoni, juru bicara Pramono Rano, serta Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poll Tracking Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Abang, Mbak. Selamat malam. Ya, terima kasih ya sudah hadir bersama kami di Sindo Prime. Kita tahu hasil survei ini kan ya namanya survei ya, dinamis, ada naik turun, bisa sangat berubah per harinya dan jadi bukan sebuah patokan yang hakiki. Namun juga ini bisa jadi cerminan bagaimana sebenarnya peta perubahan baik itu tadi naik atau turunnya seorang paslon. Saya mungkin ke Bang Hanta Yuda dulu selaku Direktur Eksekutif Poll Tracking Indonesia. Bang Hanta, ya, kalau kita lihat ini kan hasil survei terbaru menempatkan memang RK masih tinggi, tapi di satu sisi kita juga lihat bahwa paslon Pramono Rano ini juga bisa saja menyalip. Dari survei yang terbaru ini, bagaimana, apa yang bisa kita highlight, Bang Hanta? Ya, tadi di prolog sudah Mas Arjuno mengatakan tentang pasangan tunggal. Bisa melengkapi dari berpasangannya, yaitu Ridwan Kamil Suswono 47,5%, kemudian Pram Rano 31,5%, Dharma Kun itu 5,1% dan tidak jawabnya 15,9%. Jadi kalau kita perhatikan memang lebih unggul Ridwan Kamil dan Suswono, tetapi di data kami belum mencapai angka 50% plus 1. Nah, ini menunjukkan bahwa modal awal dan Suswono ini memang cukup tinggi ya. Tapi yang menarik dari data tadi, kita perhatikan memang elektabilitas Cawagupnya lebih tinggi di Rano Karno ketimbang Suswono. Nah, kalau kita lihat dari data tadi, Ridwan Kamil dan Pram menurut saya memiliki kualitas personal yang bisa diandalkan. Satu, tentu juga Pak Dharma punya peluang. Yang kedua, Pram itu kontributif secara elektabilitas elektoral ada posisi wakil, yaitu Pak Bang Rano itu memberikan kontribusi elektoral. Nah, kalau kita perhatikan dari 22 elektabilitas Pram itu menjadi 31 karena ditopang oleh Rano Karno. Nah, itu yang membedakan dengan Suswono atau Kun Wardana. Yang ketiga, Pram punya potensi di mesin PD Perjuangan. Ini yang juga saya kira bisa memberi potensi naik turunnya. Tadi kan pertanyaan apakah yang faktor dinamisator yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Ridwan Kamil sama juga, memiliki kekuatan personal sama dengan Pram. Kita tahu sebagai Gubernur Jakarta dianggap berprestasi, tingkat kepuasannya di Jawa Barat, mantan Gubernur Jawa Barat maksud saya itu cukup tinggi kepuasannya. Dan mesin politik Kim Plus itu juga bisa dikonsolidasi dan modal itu bisa dikapitalisasi saya kira untuk potensi pertumbuhan elektoralnya, Mas Juno. Kemudian dari Dharma Kun memang jauh ya selisihnya dibandingkan RK dan Pram itu hanya 16%, sementara undecided votersnya itu masih 15,9% juga sekitar 16%. Tapi di Jakarta ini swing voters, orang yang mungkin merubah pilihan tinggi, bahkan terbilang sangat tinggi, 42%.
dan pemilih rasionalnya juga tinggi 48%. Artinya kemungkinan dinamika politik elektoral, posisi elektoral pertumbuhan atau penurunan di Jakarta masih cukup dinamis, meskipun per hari ini yang berpotensi paling unggul memang Ridwan Kamil. Kalau pilkada yang berlangsung seminggu lagi, saya berani memprediksi, tapi mengingat Jakarta yang sangat dinamis dan pilkadanya masih hampir 2 bulan lagi, maka kemungkinan lainnya masih mungkin terjadi. Jadi dengan kata lain Bang Hanta bahwa ya 2 bulan lagi waktu yang cukup panjang, jadi bisa saja ada yang nyalip seperti itu. Ada potensi karena selisihnya misal asumsikan saja, misalnya Pram mengalami tren naik 8%, sementara Ridwan Kamil tren turun 8%, itu cross dari 16% tadi. Itu yang harus diperhatikan. Tapi saya mau menambahkan ya, dan Makun dari data kami juga potensi bisa ingin menyasar ketika kami tanya ke publik, apakah Anda lebih suka yang partai atau non partai? Itu yang partai 43,2%. Nah ini yang harus disasar karena elektabilitasnya kan baru 5,1% di data kami. Ada 22% yang mengatakan lebih suka kepada pemilih yang di luar partai politik. Nah harusnya itu disasar ya oleh tim Nyadar Makun. Nah faktor-faktor kinerja, faktor personal, faktor program dan sebagainya itu akan menjadi faktor yang akan membuat fluktuasi dinamika politik elektoral. Jakarta aja tuh Pak, Anies pun itu di survei 3 bulan sebelumnya masih nomor 3. Baru 2 bulan atau 1,5 bulan menjelang itu baru mendekati Pak Ahok. Kemudian nomor 2 di putaran pertama, di putaran kedua baru memenangkan pertarungan. Jadi Jakarta dinamis, hati-hati. Buat Ridwan Kamil ada peluang buat Pram untuk dinamika politik. Benar. Kalau kita lihat kepercayaan diri ini bagus, semuanya punya semangat yang sama bahwa angka bisa berubah dan kita tahu tiap hari sangat dinamis dan rentan waktunya juga cukup panjang ya, 2 bulan untuk merubah atau membolak-balikan hati warga Jakarta, netizen Jakarta, plus juga ya terkait bagaimana sebenarnya tadi dinamika yang belum kita lewati termasuk debat nanti hari Minggu 6 Oktober. Apa yang harus bisa dilakukan untuk ketiga tim ini agar mereka juga mempunyai hasil yang maksimal menurut Anda sebagai pengamat juga? Seperti apa? Satu harus tepat mendeteksi yang ingin disasar, yaitu di undecided voters itu, di mana yang masih swing itu. Jadi tepat sasaran. Jadi jangan sampai bersosialisasi di basis lawan yang sudah sangat kuat. Itu sulit, tidak ada gunanya. Kemudian juga untuk apa menggarami yang sudah kuat. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah pemilih itu ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, ada pemilih sosiologis. Pendekatannya harus disesuaikan. Kalau pemilih rasional, gunakan dengan isu-isu rasional. Kalau psikologis, gunakan isu psikologis. Yang terakhir, jangan lupa debat. Ini Jakarta sangat rasional. Medianya luar biasa, pergerakan media sosialnya juga detik per detik, bahkan karena itu performa debat penting. Debat itu belum tentu bisa menaikkan elektabilitas, agak sulit, tapi merontokkan, menurunkan mudah kalau ada blunder politik di dalam debat-debat nanti. Jadi harus berhati-hati semuanya.